wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Hamidun, Sarjana Pendidikan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di SMA Negeri 1 Pinogaluman, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bola Amungondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Semangat ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum kita belajar, boleh Ibu minta berdiri dulu semuanya. Oke, rapikan. Ya, semua sudah rapi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan keluarkan buku untuk pelajaran kita hari ini, buku PKN ya. Jadi Ibu tidak mau lihat ada pelajaran lain yang ada di atas meja kalian ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran teman-teman hari ini ya. Ketua kelas ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Oh, ada semua, bagus ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, sebagai umat beragama ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Disilakan kepada adik ini untuk memimpin doa untuk hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan saya memimpin doa, yaitu agama saya Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya, untuk memotivasi kita untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang masih ingat? Masih. Masih ingat. Ini kan lagu dari SD ya, sudah dihafal sejak SD. Untuk itu Ibu minta semuanya untuk berdiri agar lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Oke? Sabang sampai Merauke.
Ya, kemudian sudah apa yang kita sudah laksanakan tadi? Ya, absensi, ya itu masuk dalam langkah pendahuluan. Kemudian sebentar nanti karena ini adalah pembelajaran berbasis masalah, kita menggunakan model PBL, ya, problem based learning. Jadi ini ada sintaknya atau langkah-langkahnya yang sebentar nanti akan kita laksanakan dalam pembelajaran hari ini. Oke, jadi langkah yang pertama, nanti di sini mengamati gambar ini akan Ibu sajikan gambar, ya, kalian akan menganalisis gambar tersebut. Nanti sebentar ya. Kemudian langkah berikut setelah Ibu sajikan gambar akan ada diskusi kelompok serta pembagian tugas. Jadi di situ kalian akan membahas sesuai permasalahan yang sudah disajikan di gambar. Kemudian yang berikutnya, langkah selanjutnya melakukan penyelidikan dan atau pengumpulan data. Kemudian yang berikut, diskusi pemecahan masalah dan menghasilkan karya. Jadi sebentar nanti kalian akan menulis di LKPD apa kesimpulan atau apa hasil diskusi kalian yang sebentar nanti akan kalian presentasikan, ya. Kemudian yang terakhir ini presentasi dan tanggapan serta membuat kesimpulan. Ya, sebelum kita membahas apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Keterkaitannya ya, untuk hari ini silakan kalian sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian amati gambar berikut ini. Ini ada gambar pertama, gambar apa? Paspor. Gambar kedua? Oke. Setelah mengamati gambar ini, apa yang terlintas di benakmu? Silakan angkat tangan siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya atau menyampaikan pendapatnya, silakan terkait gambar yang ada. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, materi. Silakan. Silakan dari kelompok 2. Ya, yang saya amati, ini di sini di gambar 2 ada orang yang sedang bertanya atau dia sedang memilih. Memilih apa? Itu antara negara satu dengan negara lain, atau di situ ada Indonesia dengan negara ini. Ya, jadi di sini dia bingung memilih antara Indonesia dengan Amerika. Ya, Amerika. Ya, terima kasih berikan aplaus dulu untuk kami. Jadi hari ini terkait dua gambar yang kalian amati ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kewarganegaraan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, kita lanjut. Materi kita adalah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kemarin juga kita sudah membahas materi pertama tentang wilayah negara ya dalam KD 2 ini. Jadi untuk sekarang kita materinya adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Lanjut, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Setelah kalian mempelajari materi ini dengan menggunakan model PBL, peserta didik dapat yang pertama menerima dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur. Jadi ini mencerminkan sikap spiritual kita, ya. Kemudian yang kedua mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Ini sikap sosial kita, ya. Kemudian menelaah status warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan tepat. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk
Ya, coba perhatikan. Ada pertanyaan pemantik di sini. Apakah pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara ya? Rakyat, penduduk, dan warga negara itu sama? Tidak. Salah satu unsur terbentuknya negara ada. Salah satunya adalah selain wilayah harus ada rakyat, ya, harus ada rakyat. Jadi rakyat ini sama dengan penduduk? Tidak. Sama dengan warga negara? Tidak. Sama? Tidak. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Warga negara, pengertian warga negara. Rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Istilah lain bagi penghuni negara di samping rakyat adalah penduduk dan warga negara. Rakyat, penduduk, dan warga negara merupakan konsep yang serupa, ya. Pasti di sini ini orang, ya. Rakyat itu orang kan, penduduk, warga negara, ya. Konsep yang serupa tapi tak sama, masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, ya. Penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu penduduk, apa itu bukan penduduk? Ada yang bisa jawab? Penduduk adalah, silakan, ada yang bisa? Silakan kelompok 2. Ada yang bisa jawab? Silakan Adik Bulan. Penduduk adalah? Penduduk itu seseorang yang menempati suatu wilayah. Oke. Sedangkan kalau penduduk itu dia cuma sekedar beberapa hari saja. Cuma datang. Contohnya? Contohnya turis. Turis. Oke, berikan aplaus dulu. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di negara tersebut. Kalau turis itu, kalau dia sudah tinggal dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun di Indonesia, bisa disebut penduduk? Bisa? Bisa, karena dia tinggal di Indonesia. Sudah merupakan warga negara? Belum. Kemudian lanjut. Ada asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, dan asas ius soli berdasarkan kedaerahan atau kelahiran. Ada yang tahu? Asas ius sanguinis, jadi dia berdasarkan keturunan, ya. Contoh, siapa yang bisa kasih contoh? Ada contohnya di sini adik-adik, ya. Orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia dan Jerman, contohnya, ya. Saat itu ada adik lahir di negara Jerman, contohnya, ya. Dia lahir di negara Jerman. Asas ius sanguinis berarti kewarganegaraan berdasar keturunan. Dia mau ikut mana? Sementara kalau negara Indonesia itu dia menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Negara Jerman, negara Cina, mereka menganut asas ius sanguinis. Jadi bagaimana? Apa yang kewarganegaraan adik-adik? Adik? Apa? Jerman. Karena alasannya kenapa? Berdasarkan kelahiran atau keturunan. Kalau sanguinis, asas keturunan. Dia ikut siapa? Kan ayahnya orang Jerman, ibunya orang Indonesia. Dia berarti ikut siapa? Ayah. Ayahnya orang Jerman. Tapi dia juga punya keturunan, ibunya orang Indonesia. Berarti dia
terjadinya apatride dan bipatride. Apatride itu apa? Yang tidak memiliki kewarganegaraan. Tadi Ibu contohkan, adik lahir di negara Jerman, ibunya orang Indonesia. Sementara saat dia lahir, ya, saat dia lahir negara tadi Jerman, kalau negara Jerman dia menganut asas ius sanguinis, ya maaf. Sementara kalau yang contoh tadi seperti apa? Contoh tadi seperti apa? Ayahnya orang menganut asas sanguinis, berarti berdasarkan atas asas keturunan, berarti dia harusnya warga negara Jerman. Ya, jadi yang pertama apatride ini tidak memiliki kewarganegaraan, bipatride memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu, ya, jadi dua. Menentukan asas, ya, ada sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Ada naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi ini adalah proses bagaimana orang menjadi warga negara. Contoh naturalisasi biasa ini berarti kita, contoh kalau orang asing mau jadi warga negara Indonesia berarti ikut sesuai apa syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, apa prosedur, apa dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi dia bertindak, yang melakukan tindakan. Sementara kalau sel-sel pasif naturalisasi istimewa ini biasa diberikan secara istimewa, atau Ibu contohkan ada orang yang berjasa, ya, di negara itu, ya, ada orang berjasa. Ibu contohkan sebentar, nanti ada kasus, salah satu kasus. Ibu contohkan dia sudah berjasa di negara, contoh orang asing sudah berjasa di negara kita, ya. Padahal orang asing tapi dia sudah berjasa di negara kita, sudah membangun, ya, pokoknya yang membangun Indonesia. Jadi atas Indonesia memberikan, kalau bisa katanya kau jadi warga negara Indonesia, ya. Jadi meminta kesiapan dari orang ini untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu disebut naturalisasi istimewa. Jadi dari penjelasan Ibu ini ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan dari kelompok 5, ya. Silakan kelompok 5. Baiklah, saya mewakili kelompok 5 ingin bertanya, apa itu hak istimewa apa orang asing mendapatkan kewarganegaraan? Bagaimana? Hak istimewa. Hak istimewa, oke. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Tidak ada? Oke, jelas. Jadi yang tadi sudah ditanyakan oleh teman kalian, hak istimewa seperti apa? Jadi ulangi lagi. Jadi hak istimewa ini didapatkan, contohnya dia saat mengharumkan nama Indonesia, ya, dengan cara seperti apa yang tadi diberikan hak istimewa, naturalisasi istimewa. Terserah dia mau ambil atau tidak, seperti yang sudah dijelaskan tadi, hak opsi atau repudiasi, ya. Jadi dia berhak menerima atau menolak. Bagaimana, jelas kelompok 5? Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Dan kita akan lanjut pada langkah selanjutnya, ya. Ada LKPD, ini Ibu bagikan. Nanti silakan kalian lihat pada LKPD yang sudah dibagikan. Di situ ada permasalahan yang akan kalian bahas, yang kalian diskusikan. Ada yang lagi? Silakan. Ya, coba lihat
KPD kalian. Di situ ada, amati gambar berikut. Nah, jadi di sini kelompok 1 silakan perhatikan gambar yang ada di 1 ya. Untuk kelompok 1 di sini ada salah satu artis ya, Cinta Laura. Siapa yang tidak kenal Cinta Laura? Ya, salah satu artis yang sudah go internasional karirnya dengan status kewarganegaraan gandanya akibat perkawinan orang tuanya. Jadi orang tuanya Jerman dan ibunya Indonesia, maaf, Indonesia. Kemudian yang kedua, pernah dengar tidak waktu tahun 2016 kemarin ada salah satu paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka itu di tahun 2016 harusnya dia ya, ada kasusnya seperti itu, harusnya dia yang akan membawa laki ya untuk pengibaran bendera, tapi bermasalah atau tidak jadi karena ternyata diketahui bahwa dia memiliki paspor Prancis. Ya, ternyata setelah dilihat orang tuanya ini, ayahnya ini kewarganegaraan Prancis. Ya. Kemudian itu untuk kelompok 2, silakan dicermati gambarnya, dibahas bersama teman-temannya cari literatur lain. Kemudian gambar ketiga, gambar penyanyi Anggun C. Sasmi. Ini juga ya salah satu artis yang sudah go internasional yang pindah warga negara. Jadi ini warga negara Indonesia menjadi warga negara asing WNA, ya warga negara Prancis sekarang. Ya, silakan dicari. Kemudian yang terakhir, yang keempat, gambar mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie yang menerima naturalisasi istimewa dari negara Jerman. Ya, perlu diketahui bahwa di Jerman ini ada salah satu perusahaannya, PT Dirgantara. Ya, itu bergerak di bidang, ada yang tahu? Pembuatan pesawat terbang. Hebat, orang Indonesia sudah bisa buat atau sudah mempunyai skill untuk membuat pesawat terbang. Itu kelompok 4, silakan dibahas, didiskusikan bersama teman-teman. Kemudian yang berikut ini tadi, contohnya pemain sepak bola Christian Gonzalez pindah ke warganegaraan. Tapi di sini dia tidak, di sini dia pindah karena belum mendapat, di sini belum ada naturalisasi istimewa yang dia dapatkan. Karena ya diskusikan dulu, nanti sebentar nanti Ibu akan lihat seberapa banyak data yang kalian kumpulkan. Silakan diskusikan bersama teman-teman kalian. Ya, jadi ini sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan lewat grup WA ya. Ya, jadi silakan diskusi dengan permasalahan yang sudah Ibu sajikan. Silakan lihat di LKPD masing-masing. Ya, silakan kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Waktu Ibu berikan 10 menit untuk diskusi bersama.
positif. Oh ya, untuk dampak negatif dan positif itu silakan setelah kalian diskusikan atau hasil diskusi kalian itu dijabarkan, kemudian langsung di bawahnya dampak negatifnya seperti apa dan dampak positifnya seperti dampak positif dulu, baru dampak negatifnya. Jadi langsung saja di bawah setelah deskripsi atau kesimpulan yang kalian diskusikan. Ada lagi yang lain? Silakan kalau masih ada yang kurang jelas dalam TKPD tadi. Oke, cukup selesai. Sekarang kita masuk di presentasi setiap kelompok. Ya, sudah selesai semua sudah? Sudah? Sudah kelompok 1? Dua sudah? 3, 4, 5 sudah selesai ya? Oke, jadi sekarang kita masuk di presentasi. Ibu rasa semua kelompok ini sudah siap. Jadi Ibu tidak mengurutkan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ibu acak supaya mereka tahu ini semua siap. Oke, bisa? Bisa. Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang pemain sepak bola Christian Gonzalez. Yang pertama, analisislah masalah terkait dengan status kewarganegaraan. Baiklah, di sini Christian Gonzalez itu asalnya pemain asal Uruguay. Kemudian dia pindah ke warganegaraan Indonesia sejak tahun 2010. Karena pemain Christian Gonzalez ini menikahi seorang wanita asal Indonesia, sehingga dia mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu dua bifratide atau dua warganegaraan, yakni pemain asal Uruguay dan menjadi kewarganegaraan Indonesia. Kemudian mengidentifikasi penyebab terjadinya bifratide. Penyebab terjadinya bifratide oleh pemain Gonzalez ini terutama yaitu sebenarnya salah satu warga negara asal Uruguay. Dia pindah itu disebabkan karena dia menikahi seorang wanita asal Indonesia. Kemudian dia termasuk naturalisasi biasa, yang artinya Gonzalez melakukan proses perpindahan warga negara sesuai aturan yang berlaku di Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian Gonzalez pernah mengharumkan nama Indonesia dalam permainan sepak bola sebelum dia berpindah warga negara pada tahun 2010. Baiklah, di sini kemudian ada dampak positif dan dampak negatif bagi penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Dampak positifnya yaitu walaupun berasal dari luar negara, tetapi mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karirnya. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, menjadi pesepak bola terkenal. Kemudian dampak negatifnya yaitu proses yang memakan waktu lama untuk perpindahan menjadi WNI. Salah satu syarat yaitu tidak kembali ke negara asal selama 5 tahun berturut-turut, sehingga menyulitkan untuk mengunjungi apabila ada keluarga di negara asal yang meminta bantuan atau keadaan darurat. Baiklah, presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Silakan kelompok lain kalau yang mau bertanggapi silakan. Ada tanggapan silakan. Ini dari kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang kasus ini. Apakah Christian Gonzalez ini termasuk di stem cell aktif atau stem cell pasif? Terima kasih. Ya, silakan. Jadi sel-sel aktif itu atau dia masuk sel-sel
Pasif. Kalau pasif dia naturalisasi istimewa. Kalau sel-sel aktif naturalisasi biasa. Silakan. Kelompok 5. Kalau yang pasif istimewa, yang aktif, yang biasa naturalisasi biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2, maaf. Jadi pemain Christian Gonzalez ini dia termasuk naturalisasi biasa. Artinya Gonzalez melakukan proses perpindahan warga negara sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya silakan. Kelompok lain yang mau bertanggapi silakan. Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Ya, saya rasa cukup jelas. Sekarang kita lanjut. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke, silakan kelompok 2. Sebentar. Jadi kelompok 2 ini terkait gambar Paskibraka tahun 2016, Gloria Natapraja Amel. Ya, jadi ini permasalahan kemarin. Amel yang memiliki paspor asal orang tuanya yang berkewarganegaraan Prancis. Kalau ibunya orang Indonesia. Ya, jadi dia masih, artinya ini berarti umuran SMA, berarti dia masih di bawah dari 18 tahun ini. Nah, silakan tanggapannya, silakan bagaimana kesimpulannya dari kelompok 2. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kami, yaitu tentang gambar Gloria Natapraja Amel, yaitu seorang paskibraka tahun 2016. Kasus kewarganegaraan ganda mencuat saat dirinya menjadi pasukan negara bendera di Istana Merdeka pada tahun 2016. Terbukti, Gloria memiliki paspor Prancis karena ayahnya berkewarganegaraan Prancis, ibunya berkewarganegaraan Indonesia. Dengan paspor Prancis tersebut, dia bebas ke Prancis dengan identitasnya sebagai tanda kewarganegaraan dari negara lain. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 memberi jalan bagi anak-anak pelaku perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai maksimal usia 21 tahun. Saat berusia 18 tahun, ia harus memiliki salah satu kewarganegaraan dengan batas waktu memilih hingga 3 tahun atau berusia 21 tahun. Dampak positifnya, dengan memiliki paspor asing memudahkan Gloria untuk mengunjungi ayahnya di Prancis, di Jerman. Prancis. Oh iya, di Prancis. Dampak negatifnya akan menjadikan masalah karena orang tua Gloria yang tidak mendaftarkan anaknya mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas. Terima kasih. Sekian dari kami. Ada tambahan? Ada tambahan? Ya, silakan. Ada tambahan sedikit dari saya. Gloria ini memiliki berketurunan Indonesia dan Jerman, Prancis. Di Prancis itu menggunakan asas ius sanguinis dan Indonesia juga menggunakan asas tersebut. Jadi dia bebas memilih dia mau ke Indonesia dan dia mau ke Prancis sesuai keturunan dia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanggapi? Silakan dari kelompok lain. Kelompok 4, silakan. Ya, silakan kelompok 4 yang bertanggapi, silakan. Saya akan bertanya, apakah paspor dari Gloria ini bisa menjadi bukti bahwa dia sebagai kewarganegaraan atau tidak? Terima kasih. Oke, jadi di sini ditanya yang mana paspor yang dimiliki oleh Gloria ini menjadi bukti bahwa dia berkewarganegaraan Prancis seperti ayahnya. Silakan kelompok 2. Jadi jawabannya
silakan. Ada tanggapan balik? Pas. Oke, ada dari kelompok lain? Pas. Ya, pas. Kurasa cukup jelas. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok kedua. Terima kasih hebat semua presentasi untuk hari ini. Ya. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil diskusi kita. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan terkait permasalahan tadi. Ya, kesimpulan seperti apa? Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami mengenai masalah tadi. Kesimpulan dari kelompok kami adalah seseorang yang memiliki keluarga negara yang utuh menganut asas ius sanguinis yaitu asas yang berdasarkan keturunan dari orang tuanya. Contohnya seperti cinta Laura tadi. Dari kasus ini juga kita harus belajar apabila pada usia 18 tahun kita harus memilih keluarga negaraan masing-masing sehingga tidak menyebabkan seseorang hilang akan keluarga negaraannya. Silakan kelompok 4 terakhir. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya bahwa Widya Vicky merupakan orang yang memiliki jiwa imperialisme istimewa. Jadi, walaupun beliau ditawarkan imperialisme istimewa dari negara lain, beliau tidak akan terpengaruh atau berpaling dari negara tersebut. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Jadi, terakhir tadi, B.J. Habibie ini dia memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Jadi walaupun katanya diberikan naturalisasi istimewa, dia tidak akan terima karena jiwa nasionalisme tinggi. Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apa ada materi yang kurang atau yang masih belum dipahami? Disilakan. Silakan. Pas. Ya, jadi terkait penduduk tadi, ya dari rakyat kita sudah pelajari. Kemudian penduduk, bukan penduduk. Warga negara itu berarti orang yang sudah secara sah. Ya, kemudian apatride itu seperti apa? Dipatride yang memiliki kewarganegaraan ganda yang sudah kita angkat dalam beberapa permasalahan, yang memiliki naturalisasi istimewa, yang naturalisasi biasa, kemudian yang pindah menjadi warga negara asing, contoh Agun tadi, kemudian yang pindah menjadi warga negara Indonesia seperti Gonzales. Silakan. Silakan mengerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang sudah dibagikan. Silakan. Ya, waktu selesai. Silakan kumpulkan. Ya, kumpul di satu atau kelompok saja. Silakan diantar. Ayo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang kemerdekaan beragama. Ya, jadi minggu depan terkait kemerdekaan beragama ya di Indonesia. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Silakan adik Jelita, silakan pimpin doa
untuk penutup hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Oh iya, Ibu lupa yel-yel kemarin. Ya, sebelum mengakhiri kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yel kemarin? Ya. Salam Pancasila. Salam. 5 sila. Pancasila. Pancasila. Jaya sepanjang masa. NKRI. Harga mati. Oke, semoga menyenangkan dan ini sudah merupakan pembelajaran terakhir ya. Jadi silakan setelah ini silakan kembali ke rumah masing-masing. Silakan kembali rapikan meja dan kursi dan